Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. LCD bisa bantu kita ya. Ya. Dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mengapa kita perlu belajar dari kisah ini? Ada hal-hal yang perlu kita hindari dalam hidup ini, khususnya yang akan beberapa poin yang akan kita pelajari hari ini ya. Sesuatu yang tidak boleh ada dalam hidup kita dan yang perlu kita hindari, sebab ini sangat berbahaya. Dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sudah dapat semua? Amin. Ya, kita baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama, ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara semua baca ayat yang genap. Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya apa? Dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama kalau kita baca dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus seringkali ada bersama-sama dengan muridnya. Setiap hari mereka selalu bersama ketika memberitakan Injil, ketika mereka menyembuhkan orang sakit, ketika mereka memberikan pengajaran. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan muridnya. Dan mereka juga sering kali berhadapan dengan orang banyak. Mereka sering kali ada di tengah-tengah orang banyak. Dan yang selanjutnya adalah mereka juga sering berhadapan dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Sebenarnya ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah sesuatu yang positif sebenarnya. Tapi selama ini kalau kita mendengar tentang ahli Taurat dan orang Farisi itu seolah-olah dalam tanda kutip bawaannya apa? Negatif ya. Sebenarnya ahli Taurat itu kalau ahli dalam kitab Taurat, puji Tuhan sebenarnya. Orang Farisi ahli dalam menafsirkan firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi seringkali status ini kita pandang menjadi sesuatu yang negatif, karena pada zaman itu ada orang-orang, ada pribadi yang menduduki jabatan itu, tapi mereka menduduki jabatan itu, mereka tidak mempergunakan jabatan itu untuk menjadi berkat, tapi mereka mempergunakan jabatan itu untuk kepentingan pribadi mereka. Dan pada akhirnya Farisi dan ahli Taurat itu kita memandangnya sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama Tuhan Yesus berkata, mereka telah menduduki kursi Musa. Ayat yang kedua, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini luar biasa, saudara. Di pemerintahan aja ada kursi-kursi tertentu ya.
yang memang orang kadang-kala kejar kursi itu. Berbagai cara dilakukan untuk menduduki kursi, ya, kursi jabatan, ya. Saudara, ada yang namanya kursi Musa, dan kursi Musa ini tidak sembarang orang duduk di sana. Harus seorang pemimpin yang diakui di orang Israel yang boleh menduduki kursi itu. Dan Tuhan Yesus berkata, orang Farisi dan ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Mari kita lihat tentang Musa, ya, yang bagian A. Siapa Musa? Musa adalah pribadi yang membebaskan bangsa Israel, ya. Perhatikan di depan, ya. Klik lagi. Ya. Poin adalah Musa adalah pribadi yang membebaskan bangsa Israel, dan dia juga menerima hukum Taurat. Selain dia menerima hukum Taurat, dia punya kuasa untuk mengajarkan hukum Taurat. Dia punya kuasa untuk menafsirkan hukum Taurat. Dia punya kuasa untuk mengajar orang Israel. Dalam konteks orang Farisi atau ahli Taurat menduduki kursi Musa adalah mereka adalah pemimpin agama. Mereka paham tentang hukum Taurat. Mereka memegang kekuasaan untuk pengajaran hukum Taurat. Dan mereka adalah menduduki suatu jabatan secara rohani. Mereka punya pengaruh di dalam dunia agama. Itulah yang dimaksudkan ketika mereka menduduki kursi Musa, ya. Mereka punya pengaruh di dalam pengajaran hukum Taurat. Nah, di dalam poin kedua dan poin selanjutnya itu hal-hal ini yang perlu kita hindari, ya. Lanjut di dalam poin yang kedua, di ayat yang ketiga dan yang keempat. Saudara, ini yang perlu kita hindari dalam hidup ini, ya. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua yang perlu kita hindari adalah mereka mengerti, paham hukum Taurat, mereka mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukannya. Saudara, kita perlu hindari hal seperti ini, sifat seperti ini, perilaku seperti ini. Kita mengerti firman, kita mengerti hukum, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kemarin hari Jumat kami bicara tentang firman. Ya, kami sharing tentang firman Tuhan. Dari jam berapa sampai setengah 11 ya, tidak terasa waktunya, ya. Karena kita sharing firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya mengerti firman, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Saudara, ahli Taurat ini luar biasa, ahli dalam kitab Taurat. Konon katanya mereka titik komanya saja mereka hafal. Kalau kita hafal ayat, kita tidak hafal titik komanya. Benar ya, kita hanya hafal kalimatnya saja. Saudara, ahli Taurat mereka hafal, saudara, hukum Taurat, dan mereka punya kuasa untuk mengajarkan. Tapi yang mereka di dalam kehidupan sehari mereka bukan pelaku firman. Ya, ini yang harus kita hindari dalam hidup ini. Kita mengerti firman, semakin banyak kita mengerti firman, sesungguhnya semakin banyak kita dituntut. Semakin banyak kita. Yang ketiga adalah yang perlu kita hindari adalah melayani, melakukan segala sesuatu dengan maksud supaya dilihat orang. Nah, ini orang-orang Farisi. Mereka duduk di depan, bukan berarti yang duduk di depan ini saudara mereka ingin dilihat orang, bukan seperti itu, ya. Bahkan saya berharap sebenarnya, ya, yang datang duluan jangan duduk di belakang, saudara. Isi kursi yang ada di depan. Yang mau katakan amin. Ya. Saya perhatikan kayaknya ada kursi khusus, ya. Kalau sudah di situ kayaknya di situ aja, ya. Udah nyaman di situ, ya. Saya berharap kalau yang datang awal, itulah kursi yang ada di depan. Bukan berarti kita duduk di depan supaya dilihat orang, tidak, saudara. Ya. Supaya siapa yang duduk di depan, ya. Tidak begitu, ya. Tapi saudara perhatikan, orang Farisi ini mereka memang duduk ambil bagian yang paling depan. Mereka karena ingin dihormati, ingin dilihat orang. Apa yang mereka lakukan selama ini ketika mereka melayani, ketika mereka berdoa, ketika mereka sembahyang, ketika mereka memberi,
Mereka memberi supaya dilihat orang. Mereka pakai jubah yang panjang supaya dilihat orang. Wow, kayaknya kalau pakai jubah yang panjang keren juga ya. Pakai jubah yang panjang. Saudara lihat pakaian mereka tadi ada di tema ya, di tema tadi itu jubah mereka panjang. Bahkan ada tali khusus sembahyang dan biasanya ada yang mereka bawa, ya. Dan itu mereka sebenarnya itu sah-sah saja mereka pakai jubah yang panjang, tapi hati mereka yang tidak beres. Mereka melakukan sebuah pelayanan karena ini dilihat orang. Saudara, saya percaya kita melakukan sebuah pelayanan supaya Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti kata namanya. Memang supaya dilihat orang, tapi bukan ketika orang melihat kita, arahnya bukan ke kita. Mereka bukan bangga kepada kita, tapi mereka bangga kepada Tuhan. Ya, yang melayani di depan di sini ya pasti saudara lihat, benar ya? Masa dia sembunyi ya waktu menaikkan pujian, enggak? Pasti kita lihat. Tapi semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Yang artinya mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, mereka tujuan mereka adalah supaya pengikutnya mereka kagum kepada mereka, mereka bangga kepada mereka, bukan kepada Tuhan. Ya, saudara perhatikan ya. Mereka coba klik, mereka ibadah. Terus ya, mereka ibadah, mereka berdoa. Ya, mereka berdoa, mereka memberikan perpuluhan. Mereka menguasai hukum Taurat, mengajar hukum Taurat. Semua mereka lakukan, coba klik lagi, supaya dilihat orang. Itu salah besar ya. Yang keempat adalah yang perlu kita hindari, suka dihormati. Mereka suka disebut bapak, suka disebut guru. Mereka harus ada label gurunya. Mereka suka menerima penghormatan di tempat ibadah, di pasar. Ya, mereka suka menerima penghormatan. Sudah bisa bayangkan, mereka membusungkan dada dan orang lain harus menghormati mereka. Ya, orang lain harus menunduk sama mereka berdiri. Waduh, ngeri ya. Sikap ini atau sifat ini harus kita hindari dalam hidup ini. Yang mengerti katakan amin. Ya. Yang kelima ada di ayat 11 dan ayat yang ke-12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan apa? Ditinggikan. Sifat yang harus kita hindari dalam seperti yang dilakukan oleh orang Farisi adalah mereka adalah pribadi yang tinggi hati, sombong. Hati mereka penuh dengan firman, tapi sombong. Ya, pikiran mereka penuh dengan firman, mereka mengajar firman setiap hari, tapi mereka sombong. Dan Tuhan Yesus mengecam mereka. Saudara, ini luar biasa. Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu. Ya, kalau hari ini ada orang yang berkata kepada kita, celakalah kamu. Waduh, tunggu dulu, kita akan menjadi marah kepada orang itu, benar ya? Apa alasan kamu bilang celaka kepada saya? Ya, kita akan berkata seperti itu, ya. Dan saudara perhatikan, Yesus mengecam mereka, celakalah kamu. Dan salah satu sifat yang tidak baik yang perlu kita hindari adalah hidup tidak rendah hati atau sombong. Orang yang sombong cenderung merendahkan orang lain, bisa diklik aja, meremehkan orang lain, merasa paling benar daripada orang lain. Semua di matanya orang lain itu di pemandangannya salah dan salah. Dia yang paling benar. Ya. Dia yang paling hebat. Dia yang harus yang paling dipentingkan. Nah, ini dia. Kalau kita merasa saya yang paling penting daripada yang lain, jangan-jangan kita belum merendah hati. Padahal firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 2, kita harus mementingkan sesama kita lebih daripada kita. Ya, dan kalau pikiran-pikiran seperti itu, hati seperti itu, paling penting, paling lebih baik, paling benar, itu sering menghantui hidup kita. Ya, tetapi pelan-pelan kita harus kikis dalam hidup ini. Sebab itu adalah sifat yang Yesus tidak sukai. Karena itu adalah ciri dari kesombongan. Coba kita buka dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 dan ayat yang ke-12 ya. Satu orang bisa baca ya.
Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya itu, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan." Ya, puji Tuhan ya, sampai saudara perhatikan, ini sombong sekali ini orang Farisi ini ya. Mereka menunjukkan, aku berdoa, aku berpuasa, aku memberikan korban persembahan perpuluhan. Tidak seperti pemungut cukai itu. Ini kan menunjukkan sifat tinggi hatinya sebenarnya. Dan ini Tuhan Yesus tidak suka. Dan firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 23, jangan demikian di antara kamu. Kalau kamu ingin menjadi terbesar, jadilah hamba yang melayani. Kalau kamu mau ditinggikan, jadi pelayan yang mengerti amin. Ya, kalau kita mau diangkat oleh Tuhan, mari jadi hamba yang melayani. Ini adalah hukumnya dalam firman. Kalau kita mau diangkat oleh Tuhan, jadi hamba yang melayani, merendahkan hati, bukan menunjukkan diri bahwa siapa saya. Ya, dan kita harus belajar dalam hal ini. Kita menghindari sifat-sifat sombong seperti yang ada dalam kehidupan orang Farisi. Yang keenam adalah tidak senang lihat orang lain berhasil. Mereka tidak senang melihat orang lain lebih berhasil. Mereka tidak senang melihat orang lain lebih berprestasi dalam hidupnya. Mereka tidak senang melihat orang lain lebih terkenal. Coba kita buka dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-34. Tetapi orang Farisi itu berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka tidak senang dengan hal itu. Ada pribadi yang lebih terkenal, ada pribadi yang lebih berhasil di dalam pelayanannya, mereka tidak senang dengan itu. Itulah sebabnya mereka berkata, dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan dengan kuasa setan. Sebab mereka tidak senang melihat orang lain berhasil. Karena mereka mau mereka yang paling atas, mereka yang paling berhasil di dalam kehidupan orang Israel. Saudara, kita harus menghindari sifat-sifat seperti ini, karena ini tidak baik di hadapan Tuhan. Sifat tidak senang, tidak suka orang lain berhasil. Ada orang yang diberkati dalam usaha pekerjaannya, melihat orang itu, oh dia diberkati, dia banyak rezeki, pasti dia pakai apa-apa. Ya, saya sudah puluhan tahun berjuang dalam pekerjaan, udah puluhan tahun, tapi masih seperti ini. Perkembangan saya pelan-pelan, tapi dia kok baru buka usaha, tidak hitung beberapa bulan, sudah tiba-tiba rasa-rasanya dia melebihi saya, udah banyak apanya. Lalu berkata, jangan-jangan dia pakai sesuatu. Ini adalah sifat orang Farisi. Ada orang yang mulai berkembang, yang mereka lihat, mereka tidak suka. Ya, maunya mereka yang lebih hebat, mereka yang lebih terkenal, mereka yang lebih berprestasi. Seharusnya senang ketika lihat orang lain berhasil. Harusnya doakan orang itu supaya semakin berhasil dalam hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa di tempat ini, biar kita sama-sama berkembang di dalam kehidupan rohani kita. Dan kalau itu berhubungan dengan pertumbuhan iman, kita bersama-sama bertumbuh dalam iman kita. Kita sama-sama melayani. Dan kalau itu berhubungan dalam kehidupan usaha pekerjaan, jemaat juga sama-sama bertumbuh, diberkati oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Saling mendoakan. Yang ketujuh ya. Nah ini bahaya sekali yang ketujuh ini ya. Mereka suka mempengaruhi orang lain untuk benci kepada orang yang mereka tidak sukai. Ini sifat orang Farisi. Setiap hari mereka ada di dalam suatu perkumpulan, tapi seringkali mereka mempengaruhi orang lain untuk membenci orang yang mereka tidak sukai. Siapa orang yang tidak mereka sukai? Yaitu Tuhan Yesus. Berapa banyak orang hidup seperti sifat orang Farisi.
Ada orang yang dia tidak sukai mempengaruhi orang lain untuk tidak menyukai orang itu. Ini kan ngeri, ya. Saya percaya di sini tidak ada yang mengerti kata amin. Haleluya ya. Ya. Kalau ada sesuatu kita bereskan, ya. Supaya berkat Tuhan itu tidak terhalang. Kita menghasut dan mempengaruhi orang lain untuk membenci Tuhan Yesus, ya. Markus pasal 15 ayat 1, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sudah dapat semua? Amin, ya. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bermufakat. Sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Ia di situ adalah memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus. Ia di situ adalah Pilatus, ya. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena apa? Karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut. Saudara garis bawahi kata menghasut. Menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barnabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Saudara, ini sifat yang harus kita hindari. Sifat yang ketujuh adalah mempengaruhi orang lain untuk membenci orang yang mereka tidak sukai. Mereka menghasut orang banyak untuk benci kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak orang di dalam kehidupan kekristenan, di dalam perkumpulan-perkumpulan mulai menghasut, membicarakan orang yang mereka tidak sukai, supaya dengan harapan orang itu juga membenci orang yang mereka tidak sukai. Saudara, kita harus menghindari sifat ini. Sesungguhnya kita harus mengasihi sesama kita, ya, bukan mencemooh, bukan menghasut, saudara. Dalam Mazmur pasal pertama, satu orang bisa baca ayat yang pertama. Haleluya. Mazmur 1 ayat pertama. Ia bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada orang itu kalau duduk 2 jam, 3 jam, selesai itu mereka katakan, kok tidak terasa ya, kok cepat sekali. Pertanyaannya adalah apa isi percakapan itu? Kan ada orang seperti itu, ya. Rasa-rasanya kalau cerita firman rasa lama, tapi kalau ceritain orang lain kok rasanya cepat, kompor-komporan biar semakin nyala, ya. Apinya semakin besar, semakin mantap, ya. Apalagi kalau ngomongin orang lain, lalu waktu ngomongin orang lain, sebenarnya misalnya saya yang tidak suka orang itu, saya ngomongin dia dengan harapan kepada siapa saya bicara orang itu juga tidak suka dengan orang itu. Ini kan tidak boleh, saudara. Kalau bisa, kalaupun orang itu, ya, dia pernah melakukan yang membuat kita jengkel, ya kita mengasihi orang itu, kita ucapkan kata-kata berkat untuk orang itu, ya, kita memberkati orang itu, bukan malah sebaliknya kita mempengaruhi orang lain supaya orang itu semakin dibenci. Gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup orang percaya bukan seperti ini. Yang mengerti katakan amin, ya. Kita saling merangkul dan saling mengasihi. Haleluya. Yang terakhir, yang ke-8, mereka suka mencari-cari kesalahan orang lain meskipun orang lain tidak melakukan kesalahan. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Saya baca untuk kita semua, ya. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat apa? Menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Ini kan mereka suka mencari kesalahan, ya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian. Mereka kan punya murid juga, ya. Bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab
engkau tidak mencari muka. Saudara, di belakang mereka punya rencana untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus dengan mengajukan pertanyaan. Tapi di depan Tuhan Yesus mereka menunjukkan seolah-olah mereka memuji Tuhan Yesus. Mereka menunjukkan bahwa mereka ada di pihak Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya di balik itu mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk Tuhan Yesus. Mereka suka mencari kesalahan orang lain. Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang tidak suka mencari kesalahan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Ya, walaupun kita melihat kesalahan ya kita, kalau memang itu salah ya kita tegur, itu tidak salah. Firman Tuhan katakan kalau kawan kita seiman salah, panggil dia 4 mata dan nasihati dia, tegur dia. Ini salah. Tapi kalau dia tidak terima, panggil lagi salah satu pengurus atau orang yang kita tahu orang itu imannya kuat dan sebagainya, kita panggil dia. Tadi kita hanya 4 mata, sekarang 6 mata. Kita kasih tahu. Kalau dia juga tidak mau menerima, lalu kita umumkan di itu dalam hukum jemaat di depan jemaat bahwa dia tidak menerima dan sebagainya. Seperti itu ya. Dan ini bukan mencari kesalahan. Kalau orang itu salah ya kita tegur dengan 4 mata. Tapi bukan mencari kesalahan. Yang mengerti kata amin. Saudara, orang Farisi ini seperti itu. Mereka suka mencari kesalahan. Bahkan Yesus yang tidak pernah berbuat salah itu mereka suka mencari kesalahan. Mereka di situ di ayat yang ke-15 kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding. Saudara lihat ini, ngeri ya. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Ya, pertanyaan apakah itu? Ada di ayat yang ke-17. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka, dan mereka meninggalkan Yesus lalu pergi. Kalau tadi tujuannya bertanya adalah mencari kesalahan, tapi Yesus tahu isi hati mereka. Tuhan katakan Yesus tahu kejahatan mereka dan kemunafikan mereka. Dan kalau sifat mencari kesalahan, Tuhan Yesus katakan itu adalah sebuah kejahatan, sebuah kemunafikan. Mari kita hindari itu. Yang mengerti katakan amin. Ya, mari kita hidup rendah hati. Ya, kita melihat saudara seiman kita berdasarkan kacamata kasih. Kalau Yesus melihat kita mencari kesalahan, selalu punya alasan Tuhan Yesus untuk menghukum kita. Ya. Yesus beda dengan orang Farisi. Yesus beda dengan ahli Taurat. Itulah sebabnya ketika orang banyak melihat pengajaran Tuhan Yesus, mereka berkata, Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat. Karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan dengan penuh keajaiban. Dia mengajar, dia menerima orang berdosa, dia menerima orang-orang yang ditolak oleh orang Farisi. Inilah pengajaran Tuhan Yesus. Berulang kali Yesus makan bersama dengan orang berdosa yang telah ditolak oleh orang Farisi. Waktu Yesus berkumpul makan bersama dengan orang berdosa, pemungut cukai, orang Farisi itu komplain, saudara. Mengapa guru makan dengan orang berdosa? Mereka tolak orang berdosa. Tapi Yesus tidak pernah melihat kesalahan itu sebagai alasan untuk dia menolak orang-orang yang dia layani. Ya, saudara, dia menyambut mereka dan mengampuni kesalahannya. Kalau kita lihat kawan seiman kita dengan kacamata kasih yang Tuhan taruh di hati kita. Kesimpulan firman Tuhan, ya, ada beberapa kesimpulan. Ya, ini dia. Dengan firman Tuhan jadi penurut
dan jadi terlaku firman Tuhan. Yang kedua, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menerima penghormatan untuk kita. Ya, ketika kita berdiri di depan, ketika kita mungkin tidak harus berdiri di depan, dalam memberikan pelayanan dalam keluarga, dalam pekerjaan, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan supaya kita dihormati. Ya. Dan yang ketiga, melayani dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan, bukan mencari kehormatan. Yang keempat, hidup rendah hati. Ketika hidup rendah hati, maka sesungguhnya kita adalah pribadi yang kuat. Ya, kita tidak gampang rapuh. Bahkan Tuhan katakan Dia menentang orang yang tinggi hati. Ini kan ngeri ya, Tuhan menentang orang yang tinggi hati ya. Yang kelima, senang lihat orang lain berhasil. Dan yang keenam, menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain.